Selamat siang guys, semoga Anda sehat, saya sehat, semuanya sehat. Amin. Teman-teman, ini memperhatikan atau menanggapi komenan dari teman-teman semuanya bahwasanya ini nggak 1-2 orang ya yang minta request, Mas tolong dong bahas barrel lokal yang namanya adalah Yumaja ya bro ya. Nah, untuk sekarang saya penuhi keinginan teman-teman semuanya. Nah, untuk Yumaja ini alhamdulillah saya udah dapat perizinan dari beliau. Ya, ini dari Pak Ujang. Dari Pak Ujang sama Mas Yusril ini. Ya, ini orang Cileunyi yang punya bro. Saya paham betul beliau karena beliau juga teman saya juga tentunya, dan kita saling kenal jauh hari ya untuk Yumaja ini. Dan untuk laras Yumaja yang kali ini saya bahas, ini memiliki land yaitu 8 ya, atau alur 8 dengan jenis land yang sangat ramping sekali untuk si Yumaja alur 8 ini ya bro. Dan kenapa barrel ini bisa ada di tempatnya Mas Roso? Ini sebenarnya punyanya user bro ya, user yang pakai katanya. Nah, ini untuk barrel ini ada rembes ya, ada rembes atau bocor di sela-sela bagian baut chamber ya. Nah, setelah itu saya tanya, ini belinya di siapa Mas? Di tempat Yumajanya apa bukan gitu. Ternyata bukan bro, belinya bukan di tempat Yumaja gitu. Dan setelah saya tanya lebih mendetail, katanya untuk yang masuk chambernya untuk barrel ini setelah dibubut ini goplak ya, ini goplak. Nah, kemudian kita saling sharing juga, akhirnya untuk barrel ini nantinya bakal diperbarui dengan cara ini pasti dipotong nantinya bro. Kemudian mau saya bubut lagi berdasarkan standar air parabolik ya, seperti itu. Nah, di sini lubang transfernya ini kecil sekali ya, saya nggak tahu yang ngerjainnya ini siapa, tapi yang jelas ini bukan dari tim Yumaja. Mungkin kalau dari tim Yumajanya ini blank ya. Dan ini sedikit ada yang aneh di sini ya. Ada yang anehnya di mana Mas? Nah, ini itu sebenarnya dibuat untuk pengunci baut ya, untuk pengunci baut yang ada di chamber bagian atas. Namun ini penguncinya terlalu depan Mas. Tuh. Nah, seharusnya kalau misalkan kita mau buat pengunci seperti ini dia harus sama rata sama si lubang transfernya. Jadi pas di atasnya lubang transfer. Nah, teman-teman lihat, ini bautnya malah nongol di atasnya lubang transfer. Ini kurang atas sedikit gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini juga kasar sekali. Ini seharusnya di finishing ini yang ngerjakan. Kalau tim Yumaja saya tahu enggak seperti ini nih. Ya, kalau untuk tim Yumaja. Jadi ini dikerjakan di luar bengkel Yumaja. Oke. Mau saya bahas juga bagian dalamnya ya bro ya, atau bakalan saya bedah untuk seperti apa sih konsepnya barrel Yumaja itu. Baiklah, oke. Saya cari tempat yang agak asik dulu kayaknya ya bro ya. Nah, saya bahas dari mana dulu ini kira-kiranya ya. Oke, langsung dari land aja ya bro ya. Saya bahas dari land. Untuk Yumaja alur 8 ini dia memiliki kategori land yang sangat ramping ya, bukan tipis tapi ramping. Jadi untuk semua barrel itu punya ciri khas masing-masing. Contohnya ya, land untuk Lothar Walther dan Alpha barrel itu berbeda. Kalau teman-teman bisa membedakannya, itu antara LW dan Alpha dia punya land yang berbeda. Di mana? Contohnya untuk Alpha barrel mempunyai land yang lebih ramping daripada si Lothar Walther Polygon ya. Nah, tapi kalau untuk yang Yumaja ini sangat jauh banget lebih ramping daripada keduanya. Ini ramping sekali, kalau saya perhatikan lebih ramping daripada LW klasik ya. Ini ramping lah, saya bilang ramping, cuman saya nggak ukur kerampingannya itu 0, sekian berapa. Yang jelas ini sangat ramping sekali ya, tidak lebar dan tidak tebal ya untuk si Yumaja alur 8 ini. Oke,
Kita bentar ya bro ya, saya cari yang putih ini di sini mungkin ya. Kita coba di keramik biar lebih jelas. Oke. Nah, ini adalah Yumaja bro. Yumaja alur 8. Ini cukup smooth untuk jenis alurnya, ini cukup smooth sekali. Oh ya. Seperti ini. Teman-teman lihat. Nah, untuk barrel merek Yumaja ini saya bisa mencirikannya dengan ciri khas ini ya. Ini Yumaja punya ciri khas unik bro sebenarnya ya. Punya ciri khas yang sangat unik sekali, yang agak sedikit berbeda dengan barrel lainnya ya untuk si Yumaja ini. Coba kita lihat dari bagian pengedratan. Dratnya seperti ini, dan crowningnya juga papak ini bro ya, masih bulat ya, crowningannya masih bulat seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan digarap sama air parabolik, insya Allah alurnya itu pada kelihatan nongol semua di sini. Prosedurnya sih kayak gitu. Nah, kemudian apa yang menjadi ciri khas Yumaja di sini bro ya, saya buka. Ya, ini adalah Yumaja alur 8. Dimana cirinya Mas Roso? Oke, teman-teman lihat ini. Sejauh ini apakah udah paham? Saya hitung sampai 3. Jika belum paham, bakalan saya bongkar. Ya, tuh cirinya di sini. Nah ya, untuk barrel Yumaja bro, dia punya ciri khas yang sangat menonjol sekali, itu di bagian cuk depan ya, di bagian cuk depan yang sangat menonjol sekali, karena perbedaannya sangat kelihatan banget antara len sebelum cuk, setelah len yang memasuki cuk. Dia sangat nongol sekali dan sangat jelas, dia muncul sekali untuk si Yumaja ini ya. Untuk bagian lennya sangat nongol sekali, jadi dipastikan atau jelasnya antara len bagian belakang dan len bagian depan itu ada toleransi yang sangat besar ya bro ya, sangat tinggi lah toleransinya, ibarat kata seperti ini ya. Untuk Lothar Walther bro, dia itu punya ID 450. Saya bahas lagi ke LW ini ya. Lothar Walther dia itu punya ID 450, kemudian punya len itu sekitar 448. Itu untuk Lothar Walther. Jadi awas, hati-hati, bedakan antara len, ID, groove ya. Untuk Lothar Walther dia mempunyai groove dan ID yaitu 450, pas untuk Lothar Walther. Kemudian dia itu punya len 448 ya, atau 449. Kemudian dia masuk ke bagian cuk depan ya, untuk yang punya cuk, untuk LW. Nah, kalau udah masuk ke cuk depan, otomatis dia ada penyempitan len kembali ya. Karena mengapa? Untuk Lothar Walther yang memiliki cuk, setelah didorong dia awalnya mulus, kemudian ngerem di depan ya, karena dia ada penyempitan len lagi di situ ya, lennya itu menyempit ya. Jadi di situ udah ada perubahan diameter lagi untuk lennya, yaitu di bawah 448, mungkin bisa 447 kok, kurang 447 kurang sedikit lah, mungkin 46 sekian ya. Itu untuk Lothar Walther, seperti itu jelasnya ya. Kemudian di sini ada Yumaja bro. Kalau untuk si Yumaja, nah ini toleransinya saya rasa sangat tinggi sekali, karena kelihatan ya, kalau kita lihat seperti ini kelihatan sekali bagian cuknya. Kemudian kalau untuk Lothar Walther dia nggak akan kelihatan space antara len yang tidak memiliki cuk dan yang ada cuknya, maksudnya antara len yang tadinya diameternya tidak seperti cuk, kemudian dia menyempit menjadi cuk depan, dia itu untuk Lothar Walther dan LW klasik ataupun Polygon dia nggak kelihatan. Namun untuk Yumaja dia sangat jelas sekali tuh lonjakannya ya. Mungkin ini bisa kita bilang, kalau ibarat kata Yumaja itu punya ID 450, ini ibarat kata aja ya bro ya. Jadi bukan yang sesungguhnya ibarat kata, karena saya nggak ukur detail untuk ID pada barrel laras Yumaja ini ya, saya nggak ukur detail. Jadi kalau misalkan si Yumaja ini punya ID ya atau groove
450. Kemudian len adalah 448. Nah, untuk cuknya ini bisa 443. Ibarat katanya seperti itu, karena dia nampak sekali, bro. Ya, tuh, nampak sekali bagian cuknya. Ibarat katanya seperti itu. Cuman apakah untuk akurasi juga pengaruh, Mas Roso? Jawabannya adalah mungkin Yumaja punya perhitungannya tersendiri, bro. Tapi yang jelas untuk barrel ini, kalau kita menggunakan mimis konvensional seperti Barracuda, Hercules, ya, terus kemudian GS Doom dan Streamland, ini akan menghasilkan performa terbaiknya. Insya Allah seperti itu. Karena yang saya pantau dari segi alur ini emang rapi sekali, dari bagian titik gesek juga baik sekali. Kemudian kita tinggal sesuaikan setelannya aja, dan intinya saya udah pernah coba barrel ini gitu, jadi saya bisa ngobrol ya, bro ya. Insya Allah kalau pakai mimis-mimis itu ya insya Allah ketemu gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman suka ngomong barrel itu yang penting dicoba, ya benar, bro, ya emang harus dicoba. Tapi sebelum dicoba itu dipastikan pengerjaannya benar dulu. Ya itu yang benar kalau menurut saya. Kalau cuma dicoba-coba aja sih gampang ya, anak kecil pun bisa, bro. Seperti itu, yang penting dicoba kurasinya gimana. Kalau pengerjaannya nggak benar, mau gimana ketemunya, bro? Ya, mau gimana ketemunya akurasinya kalau pengerjaannya udah nggak benar. Gitu loh. Yang benar adalah dikerjakan dulu. Dikerjakan dengan benar loadingnya, crowningnya, baru dites akurasinya. Itu, bro, kalau menurut saya yang lebih bener itu yang itu, bukan asal dicoba asal lempel. Ya konyol itu kalau menurut saya. Ya, kalau kita udah dipastikan loadingnya bener, crowningnya bener, rimmernya pas, tinggal dicoba seperti apa, cari mimis yang support gitu ya. Oke, seperti itu dulu mungkin pertemuan kita kali ini tentang barrel lokal ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time. Thank you.